don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Pemain belakang KV Mechelen, Sandy Walsh ungkapkan impiannya usai dipanggil ke timnas Indonesia. Dirinya dari salah satu dari 26 yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong pada FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia dan Sandy Walsh bakal bersiap untuk lawan Palestina pada 14 Juni, dan Argentina pada 19 Juni. Sandy Walsh resmi bisa membela timnas Indonesia usai menyelesaikan proses naturalisasi pada 2022. Meski begitu, dirinya melewatkan dua event penting bersama timnas Indonesia. Event pertama yang dilewatkan Sandy Walsh adalah Piala AFF 2022. Sandy Walsh harus kembali ke klubnya karena agenda padat di periode musim dingin di Eropa. Sementara event kedua yang dilewatkan oleh Sandy Walsh adalah FIFA Matchday Maret 2023. Event kedua tersebut adalah FIFA Matchday Maret 2023. Kala itu, Sandy Walsh melewatkan laga timnas Indonesia versus Burundi karena cedera yang didapatkannya di klub. Target berikutnya dari Sandy Walsh tentu tampil di dua event besar yang diikuti oleh timnas Indonesia mulai tahun ini. Event tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama bakal dilaksanakan pada Oktober 2023. Sementara ajang Piala Asia 2023 bakal dilaksanakan pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Sandy Walsh tentu ingin berambisi bisa tampil di Piala Asia 2023. Indonesia berada di ranking 149 di FIFA, ujar Sandy Walsh kepada Gazet van Antwerpen pada Jumat, 9 Juni 2023. Tetapi kita sukses melampaui semua ekspektasi masyarakat sehingga kita mampu menembus putaran final Piala Asia 2023, lanjutnya. Sandy Walsh juga berkaca dari perjuangan timnas Indonesia menembus ajang Piala Asia 2023. Saat itu, posisi timnas Indonesia juga tidak diunggulkan di ajang kualifikasi. Namun, Shin Tae-yong dan 23 pemain andalannya di timnas Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Bahkan timnas Indonesia mengalahkan Kuwait yang difavoritkan publik untuk lolos ke putaran final di kandang mereka sendiri. Sandy Walsh berharap kisah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 juga menular ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kuota benua Asia untuk Piala Dunia 2026 bakal bertambah seiring dengan bertambahnya jumlahnya peserta dari 32 menjadi 48. Benua Asia mendapat slot 8 tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2023. Kita juga bisa melaju ke ajang tersebut, Piala Dunia 2026, ujar Sandy Walsh. Saya tahu bahwa ada lebih banyak tim Asia yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia berikutnya, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 7 pemain naturalisasi untuk beruji coba dengan timnas Palestina dan timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. 7 pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia saat ini adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini menjadi rekor sejak dilatih Shin Tae-yong pada 2020. Sebelumnya, arsitek asal Korea Selatan itu terbanyak menyertakan 3 pemain naturalisasi pada Piala AFF 2022. Namun, dari 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia sekarang, hanya Lillipali, Klok, dan Jordi Amat yang sudah bermain buat timnas Indonesia. Sementara, sisanya masih menunggu debut karena belum lama dinaturalisasi. Bola.com merangkum terdapat 6 pemain naturalisasi yang pernah dimainkan Shin Tae-yong setelah menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2020. Siapa saja? Victor Igbonevo menjadi anggota tetap timnas Indonesia di playoff Piala Asia 2023 pada Oktober 2021. Bek Persib Bandung itu bermain selama 90 menit ketika 2 kali mengalahkan Chinese Taipei. Igbonevo juga bermain ketika timnas Indonesia beruji coba dengan Afghanistan pada November 2021 dan melawan Kamboja di Piala AFF 2020. Namun sejak saat itu, pemain kelahiran Nigeria ini tidak pernah lagi dilirik.
Butuh waktu selama 5 tahun buat Ilija Spasojevic untuk kembali ke timnas Indonesia setelah mencatatkan debutnya pada November 2017. Penyerang asal Bali United itu diangkut Shin Tae-yong ke Piala AFF 2022. Namun, Spasojevic tampil kurang menggigit di Piala AFF 2022. Mendapatkan kesempatan beraksi 5 kali, striker kelahiran Montenegro itu hanya mampu membuat 1 gol dan 1 assist. Timnas Indonesia krisis striker pada 2 tahun awal Shin Tae-yong melatih. Kehadiran Ezra Walian waktu itu diharapkan menjadi solusi di lini depan dan dapat menjadi mesin gol. Akan tetapi, Ezra Walian gagal membayar kepercayaan Shin Tae-yong. Penyerang kelahiran Belanda itu bermain 8 kali, termasuk di Piala AFF 2020, namun cuma bisa menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Sejak menjalankan debutnya pada Juni 2022, Mark Klok hanya sekali tidak diturunkan Shin Tae-yong dalam 14 pertandingan timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Mark Klok juga hanya sekali bermain dari bangku cadangan dari total 13 caps dengan timnas Indonesia hingga saat ini. Gelandang kelahiran Belanda itu mampu menorehkan 4 gol dan 1 assist. Kepercayaan Shin Tae-yong terhadap Stefano Lillipali naik turun. Sempat dipanggil untuk FIFA uji coba dan kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022, nama gelandang asal Borneo FC Samarinda itu kembali menghilang. Setelah melewatkan FIFA Matchday September 2022 dan Piala AFF 2022, Lillipali kembali ke timnas Indonesia untuk 2 uji coba melawan Burundi. Pemain kelahiran Belanda itu tampil mengesankan sehingga tidak ada alasan buat Shin Tae-yong menepikannya lagi. Sepak terjang Jordi Amat selaras dengan kualitasnya setelah dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Bek kelahiran Spanyol itu menjadi pemain kesayangan Shin Tae-yong. Sejak melakoni penampilan pertamanya dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Jordi Amat sudah membukukan 6 laga. Dia adalah orang yang benar-benar tahu cara menendang bola, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Pemain keturunan, Jordi Wehman menyatakan dirinya siap untuk membela timnas Indonesia. Kapan ia bakal dinaturalisasi PSSI? Nama Jordi Wehman mungkin sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebab, ia pernah santer dikabarkan bakal dinaturalisasi Februari 2022. Akan tetapi, kabar proses naturalisasi Wehman hilang bak ditelan zaman. Sejauh ini PSSI memproses Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Meski begitu, tampaknya PSSI masih belum berhenti untuk menaturalisasi pemain keturunan. Nyatanya Erick Thohir dan Shin Tae-yong disebut sedang melirik pemain yang punya darah Indonesia di Eropa. Menariknya kini ada satu pemain keturunan yang menyatakan siap membela timnas Indonesia. Ia adalah Jordi Wehman. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, ia pernah mengaku bahwa sudah pernah berkontak dengan PSSI. Bahkan ia juga menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong. Sayangnya proses naturalisasinya tidak berjalan lancar. Sebab kala itu ia sedang mencari klub baru untuk kelanjutan karirnya. Ia pernah dihubungi PSSI. Saya juga pernah mengobrol dengan pelatih kepalanya, Shin Tae-yong, melalui video call. Namun, masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain di Belanda. Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru, dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru, kata Jordi Wehman, mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha yang tayang Kamis, 8 Juni 2023. Ketika ditanya lebih lanjut apakah gelandang berusia 24 tahun itu masih tertarik untuk membela skuad Garuda. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, imbuhnya. Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membanggakan Indonesia. Jika sudah berada di sana, saya ingin memberikan terbaik, ujarnya lagi. Jika nantinya terrealisasi Jordi Wehman bisa jadi tambahan bagus untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab skuad Garuda juga menghadapi lawan tangguh, yakni Jepang, Irak, dan Vietnam.
Pemain naturalisasi teranyar Timnas Indonesia, Shane Patinama mengalami cedera saat membawa menang Viking FK dengan skor 2-1 atas Fredrikstad di babak 32 besar Piala FA Norwegia, Rabu, 7 Juni 2023. Kabar buruk kembali menghampiri TC Timnas Indonesia. Shane Patinama juga mengalami cedera jelang FIFA Matchday Juni 2023.